Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Stefani Yulia Margarita Angkai. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal untuk pemenuhan tugas mata kuliah proses industri kimia. Oke, selanjutnya, jurnal rujukan yang saya ambil yaitu optimasi waktu fermentasi dan konsentrasi yes pada proses pembuatan etanol dari nira tebu sebagai bahan baku obat kimia. Proses fermentasi dari nira tebu akan berpotensi menghasilkan etanol karena memiliki kandungan gula yang tinggi. Untuk mendapatkan yield etanol yang optimum, maka perlu dikaji pengaruh waktu optimal untuk fermentasi dan banyaknya konsentrasi yes yang diperlukan untuk menghasilkan etanol yang baik. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Navia dan Primadevi 2019 menunjukkan bahwa kadar etanol tertinggi dihasilkan oleh nira tebu dengan konsentrasi yes terbesar dengan waktu selama 6 hari. Namun penelitian ini hanya menggunakan yes pada proses fermentasi tanpa menambahkan nutrisi sehingga kadar etanolnya masih kecil. Penelitian selanjutnya akan ditambahkan urea sebagai nutrisi agar mendapatkan kadar etanol yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu optimal, konsentrasi optimal, serta menghasilkan kadar etanol yang optimal pada proses pembuatan etanol dari nira tebu sebagai bahan baku obat kimia dengan metode fermentasi. Nah, selanjutnya metode. Prosedur penelitian melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, preparasi sampel. Sampel tebu dicuci, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan penggilingan untuk diambil niranya. Tahap berikutnya yaitu hidrolisis. Sampel nira tebu sebanyak 25 liter dipanaskan di dalam panci pada suhu 80 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam dan diaduk sampai mendidih. Tahap selanjutnya yaitu fermentasi. Diambil 5 liter hidrolisat nira. Proses fermentasi dengan ditambahkan masing-masing dengan variasi 1,2, 3,4 dan 5 gram. Kemudian masing-masing variasi ditambahkan urea sebanyak 1 gram, lalu diaduk sampai rata. Selanjutnya dilakukan variasi waktu yaitu 2 dan 6 hari. Kemudian nira hasil fermentasi dimasukkan ke dalam botol coklat untuk dilakukan analisis kadar gula dan dicek pH-nya. Nah, selanjutnya tahap destilasi. Nira hasil fermentasi selanjutnya ditaruh ke dalam labu destilasi dan dilakukan destilasi pada suhu 70 hingga 80 derajat Celcius. Ketika semua nira sudah terdestilasi, maka akan menghasilkan etanol. Lalu dihentikan proses destilasinya dan destilat dimasukkan ke dalam botol atau vial yang ditutup rapat. Tahap terakhir yaitu analisis kadar sampel. Etanol yang dihasilkan pada proses destilasi selanjutnya dianalisis kadar etanol menggunakan kromatografi gas. Nah, selanjutnya kita melihat hasil dan pembahasan. Analisa kadar etanol menggunakan kromatografi gas untuk mengetahui ada tidaknya etanol hasil fermentasi nira. Di sini kita lihat tergambar satu kromatogram standar etanol. Hasil kromatogram menunjukkan adanya puncak yang muncul pada waktu retensi tertentu yang menunjukkan adanya etanol. Apabila waktu retensi senyawa yang dihasilkan hampir sama dengan waktu retensi standar etanol, menunjukkan bahwa senyawa yang dihasilkan adalah etanol. Luas area etanol pada kromatogram setara dengan kadar etanol yang dihasilkan selama proses fermentasi. Nah, di sini pada tabel 1 ini
kita lihat bahwa kadar etanol dan luas area etanol yaitu menyerap pada retensi 2,716 menit, pada luas daerah 115.254,68410 dengan hasil etanol yaitu sebanyak 96%. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel kedua konsentrasi etanol pada variasi konsentrasi yes atau ragi selama 6 hari dengan penambahan urea. Di sini kita lihat konsentrasi yes dengan konsentrasi yang berbeda yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 gram. Kita melihat bahwa seturut dengan penambahan konsentrasi yes yang semakin besar menunjukkan hasil kadar etanol menurun. Di situ kita lihat pada konsentrasi 5 gram, kadar etanol yang dihasilkan yaitu hanya 1,64. Ya, hal ini terjadi karena disebabkan ragi Saccharomyces cerevisiae yang semakin banyak justru yang menggunakan nutrisi untuk bertahan hidup daripada menggunakannya untuk mengubah gula menjadi etanol. Nah, selanjutnya gambar 2 yaitu grafik pengaruh konsentrasi yes pada penambahan urea. Berdasarkan grafik ini terlihat bahwa kadar etanol mengalami kenaikan pada konsentrasi 1 gram sampai 3 gram. Namun mengalami penurunan pada konsentrasi 4 dan 5 gram. Hal ini disebabkan pada konsentrasi 1 gram sampai 3 gram yes mengalami pertumbuhan atau perkembangbiakan sehingga dapat mengkonversi gula menjadi etanol secara efektif. Selanjutnya yaitu tabel 3 konsentrasi etanol pada variasi konsentrasi yes atau ragi selama 6 hari tanpa penambahan urea. Di situ kita lihat bahwa berdasarkan gambar 3, grafik pengaruh konsentrasi yes tanpa penambahan urea menunjukkan bahwa kadar etanol yang optimum adalah pada penambahan konsentrasi 1 gram sampai 3 gram. Sama juga dan grafiknya yaitu 1 gram dan 3 gram. Sedangkan pada konsentrasi yes 2 gram sampai 5 gram, kadar etanol mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan yang tidak teratur disebabkan karena selama reaksi tidak ada penambahan urea. Karena pada proses fermentasi urea berperan sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan yes, sehingga tanpa penambahan urea akan menyebabkan yes mengambil nutrisi dari nira. Hal ini mengakibatkan nira yang dikonversi menjadi etanol menjadi berkurang. Selanjutnya tabel 4 yaitu konsentrasi etanol pada variasi waktu fermentasi. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa kadar etanol dengan variasi waktu 2 dan 6 hari menunjukkan bahwa semakin lama waktu yang digunakan untuk proses fermentasi, maka semakin besar kadar persen etanol yang diperoleh. Hal ini dikarenakan semakin banyak kesempatan yes dalam mengkonversi nira menjadi etanol. Nah, konsentrasi yang baik dari hasil fermentasi 2 dan 6 hari ini yaitu pada konsentrasi 5,37.
Selanjutnya, simpulan pada penelitian ini adalah yang pertama, waktu optimum yang diperlukan untuk menghasilkan kadar etanol optimum pada proses fermentasi adalah 6 hari. Yang kedua, konsentrasi yes yang optimum untuk menghasilkan kadar etanol optimum pada proses fermentasi adalah 3 gram dengan penambahan urea sebanyak 1 gram. Yang ketiga, kadar etanol yang dihasilkan dengan menggunakan waktu fermentasi dan konsentrasi yes yang optimum adalah sebesar 5,37%.